Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi S, NIM saya 12011940889. Saya dari kelas TI 4304. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mini makalah tugas PIE dengan topik peran perdagangan internasional terhadap perekonomian. Baik, latar belakangnya ialah perdagangan internasional merupakan suatu perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Latar belakangnya adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya nih, akan barang atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan internasional ini menjadi penting dan memiliki manfaat antar negara sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dari hal ini, ada beberapa efek dari produksi. Jadi, adanya perdagangan internasional seperti ekspor impor gitu, itu ada sebuah efeknya. Nah, perdagangan luar negeri ini mempunyai pengaruh yang kompleks tentunya terhadap sektor produksi dalam negeri terutama ya. Secara umum dapat menyebutkan ada 4 pengaruh. Yang pertama adalah spesialisasi produksi, itu seperti, adanya satu tipe, satu macam spesialisasi daripada produksi, kemudian adanya kenaikan investasi surplus, adanya kenaikan investasi bersifat surplus, kemudian ada fan of surplus, dan yang keempat adalah kenaikan produktivitas. Nah, dari hal ini tentunya efeknya dua bersifat ada sifatnya lebih banyak positifnya tentunya teman-teman, tapi memang ada sifat negatifnya. Nah, tapi pada kesempatan ini saya ingin bahas adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya perdagangan internasional itu apa sih tentunya teman-teman? Nah, yang pertama, tentunya memperoleh barang tidak dapat kita dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara kita sendiri itu tentunya. Dan juga hal ini tentunya adalah banyak sekali faktor ya, mengapa suatu negara tidak mampu untuk memproduksi suatu barang. Seperti itu, banyak sekali faktor-faktor. Kemudian adalah memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Hal ini adalah bukan bentuk daripada eh, sebuah pada dasarnya sebuah hubungan perekonomian ya, kita memperoleh keuntungan. Nah, dari keuntungan ini tentunya adalah keuntungan dari spesialisasi yang tadi saya sebutkan di atas adalah spesialis produksi. Nah, ini adalah menguntungkan kedua belah negara. Kemudian adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha itu tidak menjalankan mesin-mesinnya. Jadi dia dengan secara maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi. Nah, jika dalam konteks perdagangan internasional, hal ini pun bisa menjadi salah satu eh, jawaban ya, menjadi salah satu alternatif bagaimana hal ini masalah ini mampu diselesaikan. Kemudian yang terakhir tentunya adalah teknologi modern. Nah, hal ini merupakan salah satu keuntungan ya, karena perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dengan cara manajemen-manajemen yang lebih modern. Seperti contohnya kita kalau ditarik ke industri ya, belajarnya adalah operational research seperti itu contohnya. Nah, faktor pendorongnya apa sih? Faktor pendorong daripada perdagangan internasional mungkin kurang lebih sama ya tadi dengan sedikit saya katakan. Faktor pendorongnya adalah yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri itu yang tidak dapat diproduksi. Kemudian adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kemudian adalah adanya kelebihan produksi dalam sebuah negeri dan sehingga kita perlu pasar baru untuk menjual produk. Kemudian adanya perbedaan keadaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, serta jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dengan keterbatasan produksi. Kemudian adanya kesamaan selera dalam satu barang, kemudian adanya keinginan membuka kerjasama, hubungan diplomatik, politik, dan juga hubungan dari negara lain. Dan yang terakhir tentunya kita ketahui adalah terjadinya era globalisasi sehingga tidak satupun negara di dunia mampu hidup sendiri. Ini merupakan pada dasarnya ya globalisasi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah ada beberapa kemungkinan peningkatan produktivitas melalui hubungan internasional ini. Di antaranya dengan peningkatan produksi, yaitu adalah ekonomi upscale, teknologi, dan juga rangsangan persaingan.
Hal ini artinya apa? Artinya adalah, sebuah ekonomi, perdagangan internasional ini sangat berpengaruh tentunya menjadi sebuah peningkatan di beberapa produktivitas dan juga mendapat penekanan salah satu perhatian khusus dari negara-negara yang sedang berkembang, seperti itu. Tentunya salah satunya adalah teknologi baru. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.